Eh, share screen dulu biar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang salah satu metode lanjutan dari dari mata kuliah data mining, yaitu tentang ensemble learning. Ada yang pernah dengar nggak ensemble learning atau pembelajaran ensemble? Ada yang tahu nggak? Eh, Pembelajaran ensemble itu apa? Ensemble learning itu apa? Di sini udah ada, Wan. Jadi eh, kalau learning kan itu adalah pembelajaran. Kalau ensemble itu apa? Ensemble itu dia adalah kita akan coba melakukan kombinasi beberapa hasil dari metode machine learning itu kita gabungkan. Artinya itu adalah beberapa hasil dari metode secara individual, misal ini adalah hasil KNN, hasil SPM, hasil random forest, tiap hasil itu kita akan gabungkan menjadi satu. Itu adalah proses ensemble learning. Jadi hasilnya itu adalah dia memadukan beberapa hasil machine learning sehingga kinerja itu rata-rata lebih baik dibandingkan dengan secara model individu. Model individu itu adalah dia berdiri sendiri kayak KNN, misal hasil KNN tersendiri, SPM tersendiri, kemudian eksekusi itu tersendiri. Kalau kita gabungkan jadi satu, itu hasilnya lebih baik dibandingkan dengan model yang secara individu. Bagaimana sih cara kerja metode ensemble? Ini biasanya itu ini adalah data kita. Kemudian kemudian di data ini kita akan menggunakan metode satu, metode 2, metode 3. Hasil dari beberapa metode ini kita akan gabungkan menjadi satu hasil. Itu namanya hasil ensemble learning. Nanti dibaca aja di Google itu banyak sekali. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan aja nanti. Nah, ini dia. Ini adalah basic struktur dari ensemble itu sendiri. Misalnya kita punya data. Di data ini kita ada menggunakan metode lasso, menggunakan metode KNN, metode menggunakan SPM atau random forest. Nah, hasil dari masing-masing metode ini atau dinamakan dengan meta classifier, hasil dari metode itu kita sebutkan sebagai meta classifier. Nah, hasil dari metode itu kita gabungkan sehingga hasilnya itu satu nanti hasil metode lasso, hasil metode KNN, hasil metode SPM dan random forest menjadi satu hasilnya. Jadi beberapa metode itu kita gabungkan menjadi satu hasil. Itu namanya proses ensemble learning. Ini banyak digunakan untuk meningkatkan performance biasanya, kinerja dari metode yang kita gunakan. Kenapa konsep ensemble learning ini penting? Karena rata-rata metode kalau kita menggunakan satu metode yang berdiri sendiri itu hasilnya rendah biasanya, rata-rata rendah. Nah, kenapa nggak kita gabungin aja sehingga hasilnya itu lebih meningkat. Nah, di sini di sini itu adalah secara sederhana di metode ensemble learning itu adalah kita menggunakan banyak metode, banyak metode dan tiap-tiap metode ini kita gabungkan menjadi satu decision. Biasanya dia dapat lebih akurat dibandingkan dengan metode secara individu. Nah, di sini kita akan membuat kelompok berbasis pembelajaran. Meta meta classifier-nya berarti nanti. Kemudian kita juga bisa menggunakan pembelajaran yang berbeda, yaitu bisa menggunakan algoritma, hyperparameter, kemudian modality dan training set nanti. Oke. Kemudian, nah pertanyaannya adalah tadi kan sudah kenapa harus menggunakan pendekatan ensemble learning? Di sini ada dua alasan utama
kenapa kita menggunakan ensemble dibandingkan dengan single model atau single algorithm. Yang pertama, itu mempengaruhi performance atau kinerja. Yang mana metode ensemble learning itu dapat menjadikan metode prediksi dan mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa single model secara individu. Itu yang pertama dari performance. Yang kedua, dari segi robustness. Artinya adalah um, ensemble ini dia mampu mengurangi perbedaan nanti prediksi di antar di data itu. Jadi dia mencoba untuk lebih apa ya? Dia mencoba kalau ensemble learning ini kalau kita menggunakan di banyak data, dia rata-rata lebih baik. Dia dia lebih handal, lebih handal ya dibandingkan dengan yang single method ini. Kemudian ada di sini adalah model error atau kesalahan modelnya. Kenapa kita menggunakan ensemble juga? Pertama, di sini kita lihat. Ada namanya kesalahan bias, ada namanya kesalahan variance. Ada yang tahu nggak apa bedanya kesalahan bias dan kesalahan ada namanya variance? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, saya jelaskan ya. Bias itu lebih kepada metode kita underfitting. Bias itu lebih. Jadi banyak kesalahan model kita lah. Kalau variance itu lebih ke overfitting. Itu bedanya. Kalau bias itu lebih ke underfitting, underperforming. Kalau variance itu lebih ke overfitting. Itu bedanya bias dan varian. Nah, kenapa kita menggunakan ensemble learning? Kalau kita menggunakan ensemble learning, bias itu lebih kecil biasanya. Nanti lebih minimalisir kesalahan metode klasifikasi untuk mengklasifikasikan data secara tidak tepat. Nah, variansi ini bedanya apa? Variansi ini adalah kalau kita menggunakan ensemble learning, dia lebih stabil. Artinya adalah antara training set dengan testing data testing itu dia nggak begitu jauh gap hasilnya itu namanya overfitting yang biasa kita sebut variance-nya variance dari data kita. Oke, nah ini ada beberapa perbedaan dari bias dan variance. Ada namanya low variance dan high variance. Ada namanya high bias dan high variance. Nah sekarang saya tanya kira-kira menurut Anda yang mana yang paling bagus? Apakah low bias, low variance, atau low bias atau high variance, atau high bias, low variance, atau high bias dan high variance? Mana kira-kira model yang kita yang bagus kira-kira dari empat ini? Ada yang ini bisa jawab nggak? Low bias, Model yang low varian, yes, ya low benar. bias, low varian. Ya, jadi model yang baik itu adalah model yang dari sini kita akan tahu ternyata model yang baik itu adalah ketika model kita itu adalah low bias dan low variance. Artinya adalah dia nggak underfitting dan dia nggak overfitting. Itu yang model yang good modeling. Itu. Nah ini dia bias. Sekarang kita akan di sini ada beberapa metode ensemble learning yang perlu kita pelajari. Ada namanya uh, bagging, ada namanya boosting, ada namanya stacking. Bedanya apa dari ketiga ini? Nanti bisa digunakan untuk tesis juga nanti. Penggunaan metode pendekatan ensemble learning bisa. Nah, di sini ada bagging, boosting, dan stacking. Tapi sebelum kita membicarakan tentang bagging, kita akan bicarakan tentang bootstrap dulu. Bootstrap. Ada yang tahu nggak bootstrap ini apa? Kalau pernah belajar tentang random forest, dia bekerja menggunakan bootstrap bagging. Artinya bootstrap ini adalah dia akan membagi beberapa data. Tiap data ini akan diklasifikasikan dengan metode yang berbeda. Bootstrap ini. Nanti dibaca bootstrap ini ya. Ini biasanya dia kerja di dalam metode random forest. Nah, kenapa? Karena gini, bootstrap ini karena bagging salah satu dari metode ensemble learning seperti bagging
dia menggunakan agregasi bootstrap. Nanti kita ada contohnya, bisa semoga aja ada contohnya di sini. Nah, kenapa kita menggunakan bagging? Itu kita gunakan untuk melakukan combine banyak metode atau banyak pembelajaran yang digunakan solusi untuk melakukan apa? Mengurangi estimasi variansnya, mengurangi nilai variansnya itu. Nah, sebagai contoh yang menggunakan bagging, bagging itu adalah random forest. Nah, ini dia. Nah, ini saya tunjukin dulu ya. Dah. Oke. Saya tunjukin dulu. Oke. Di sini misalnya kita punya dataset ya, dataset. Misalnya kita punya dataset original ini. Misalnya kita punya 100 ya, 100. Dari 100 data ini kita akan bagi, misal di sini adalah 20 25 ya. Di sini 25, di sini 25. Jadi kita akan bagi data dulu, setiap ada namanya pembagian data. Itu namanya proses bagging atau proses bootstrap bagging. Nah, nah, kita punya data original. Di data original kita punya banyak 100 data. Dari 100 data ini kita akan bagi menjadi 4 data. Misal kita menggunakan 4 pohon. Ini adalah data 125 sampai dengan data keempat 25. Nah, masing-masing data ini kita akan gunakan metode yang berbeda. Contohnya, misal ini adalah KNN, ini adalah metode, contohnya ini contoh saja, metode SPM, ini adalah metode net bias, dan lain-lainnya. Nah, hasil dari metode ini, misal ini adalah 70%, ini adalah 50%, ini adalah 80%, ini adalah 80%, ini digabungin menjadi satu. Bisa jadi hasilnya nanti adalah 85%. Nah, Pak, izin bertanya, Pak. ya, Mohon maaf, saya ingin bertanya, Pak, silakan. terkait dengan ensemble learning ini, kan itu dia ada beberapa metode ya. Jadi ada KNN, ada naive Bayes, dan ada dan lain sebagainya untuk Ya, peningkatan akurasi di data kita, untuk misalnya klasifikasi atau enggak clustering gitu, Pak. Anggapan seperti itu. Nah, ini kita gunakan untuk bagaimana cara klasifikasi aja. Nah, misalnya klasifikasi itu, Pak, misalnya klasifikasi penyakit jantung gitu, apakah Ya, dia ya. eh, penyakit jantung tipe apa gitu. Nah, bagaimana caranya? Oh, kan kita udah memodelkan nih menggunakan semua model, Pak. Jadi Hmm, eh, klasifikasi random forest dan lain-lain. ya. Nah, bagaimana cara kita assemble dia? Apakah ada metode khusus untuk assemble tuh? Karena eh, saya mungkin belum sampai Iya, iya, sana ya, ilmu Pak. saya, Pak, Iya, untuk iya. menggabungkan semuanya gitu. Oke, oke. Terima Nah, kasih. baik. Kan tadi saya jelaskan, untuk salah satu metode assembly itu ada tiga ya. Yang teknik ada bagging, ada namanya boosting, ada namanya stacking. Nah, ini yang bagging dulu. Nah, misalnya kita udah punya 4 model nih. Misal ini adalah KNN ada 80%, misal KNN 80%, oke. Metode ini, Bos. Nah, nanti bagaimana cara kita menggabungkan tergantung dari metode assembly yang digunakan. Misalnya teknik teknik yang digunakan itu bagging, tinggal dipanggil aja nanti di dalam, tinggal dipanggil bagging kemudian dimasukkan metode yang kita gunakan itu. Nanti dia akan gabungkan sendiri nanti hasilnya. Gitu. Nanti Baik, Pak. ya. Kemudian Ya lagi ini satu, Pak. Nah, ya. eh, misalnya ini kita udah menggunakan bagging, Pak, bagging. Hmm, Nah, eh, itu secara teknis itu kita harus, misalnya kita harus memodelkan satu persatu karena ya. mau pengalaman saya, apakah kita harus memodelkan satu persatu gitu, Pak? Karena misalnya kan setiap metode itu berbeda-beda cara proses datanya, Pak. Gitu. Ya. Ini uh, tetap misalnya contoh sederhana aja. Misal gini, misalnya komparasi metode metode KNN, SPM, Random Forest, dan Ensemble Learning kan ada 4 yang kita bandingkan. Berarti KNN sudah ada hasilnya nanti, SPM ada hasilnya nanti, kemudian Random Forest hasilnya nanti. Nanti ada lagi metode Ensemble ini. Metode Ensemble ini adalah
gabungan dari ketiga metode ini nanti. Jadi apakah metode ensemble ini lebih baik dibandingkan dengan secara individu tadi? KNN secara individu, random forest secara individu, dengan KNN secara individu. Kalau kita gabungkan jadi satu, namanya adalah ensemble. Apakah dia lebih baik dibandingkan dengan metode yang berdiri sendiri? Nanti saya contohkan di Python-nya nanti biar nggak bingung ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini masih bagging. Ini ada cara kinerja dari bagging. Dia akan membagi data, beberapa data. Setiap data itu akan kita klasifikasikan dengan metode yang berbeda. Hasil dari metode ini kita akan gabungkan menjadi satu. Itu yang pertama. Ini yang bagging. Biasanya di random forest dia sudah menggunakan ensemble learning, biasanya random forest biasanya. Kemudian ada, nah di sini, oke, ini yang random forest ya, oke. Random forest. Kemudian yang boosting. Kalau tadi yang bagging itu cara kerjanya itu adalah dia membagi data original menjadi beberapa bagian. Setiap bagian itu akan diklasifikasikan dengan metode yang berbeda. Nah, kalau di boosting berbeda lagi dengan kinerjanya dengan bagging tadi. Kinerjanya seperti apa? Kita akan langsung ke contohnya tadi. Di sini ada beberapa model yang menggunakan boosting. Ada XGBoost, ada GBM, ada Boost. Misalnya sekarang kita coba. Nah, cara kinerja metode bagging ini dia bekerja seperti ini. Misalnya contoh, kita punya dataset satu, nah data original. Di data original ini kita gunakan metode klasifikasi, anggaplah model KNN ya, model KNN. Kemudian di hasil model KNN ini, kemudian di hasil dari metode KNN itu sendiri itu dia jelek. Berarti bisa kita perbaiki model ini dengan menggunakan data selanjutnya lagi. Ini adalah dengan menggunakan data yang sama. Kita update di sini, kita update bobotnya dari menggunakan artinya adalah model satu bisa kita akan perbaiki dengan model yang kedua. Model kedua kita akan perbaiki dengan model yang ketiga sampai segitu. Jadi model satu KNN lebih mungkin dia rendah, kita perbaiki lagi dengan metode yang lain. Kemudian metode yang kedua itu rendah, kita perbaiki lagi dengan metode yang ketiga. Cara kerjanya seperti itu. Dia nggak ini, dia nggak seperti yang apa tadi yang secara bagging ya, dia nggak, kalau bagging kan dia secara bersamaan membaginya. Kalau ini enggak, dia satu-satu. Misal model ini dia akan klasifikasikan hasilnya seperti ini, oh ternyata jelek, dia akan perbaiki lagi sampai dengan hasilnya lebih baik. Seperti ini dia. Nah, seperti ini dia. Yang posting. Nah, kalau bagging kan sudah tadi. Yang posting ini seperti ini dia nanti. Ini model ini kita akan menggunakan model satu. Ternyata dia lebih lebih rendah, berarti hasil dari model ini datanya kita akan gunakan, kita update di sini menggunakan model kedua. Oh ternyata model kedua ini lebih rendah, ada kemajuan tapi dia rendah juga. Hasil dari data dari model kedua kita menggunakan di model ketiga. Dia menggunakan sequential digunakan di sini secara bergantian, bukan paralel. Kalau bagging itu adalah paralel, kalau boosting itu adalah sequential. Nah, bagaimana kalau dia single classifier seperti yang tadi ditanyakan oleh Christopher, misal KNN tersendiri, SPM sendiri itu adalah single classifier. Dia cuma ini aja hasilnya cuma misal SPM berapa, udah itu aja. Kalau di ensemble kita gabungin, nanti saya contohkan di Python-nya lah nih, biar paham. Kemudian ada lagi namanya stacking. Stacking ini dia lebih baik dibandingkan dengan bagging. Secara rata-rata dia baik digunakan dibandingkan dengan boosting dan boosting dan bagging tadi. Cara kerjanya itu adalah dia berbeda dengan bagging dan boosting cara kerjanya. Cara kerjanya itu adalah dia berbasis level-level dia. Ada base model, ada meta model. Misal di level 1 ini kita sebut level 0, kita sebutnya base model. Kemudian di level 1 kita sebutnya adalah meta model. Kemudian sampai dengan level sekian. Ini dia contohnya. Yang stacking. Misalnya kita punya data training, kemudian kita menggunakan model keempat secara paralel, secara samaan. Kemudian ini namanya adalah base model nanti di sini. Atau level 0 ya, level 0. Level 0, hasil dari level 0 kita akan
kita akan menggunakan ke second level lagi, namanya level 2. Nah, level 2 inilah yang digunakan sebagai final prediction. Jadi kalau secara kerja, kinerja, perhitungan manual, kita nggak bisa menghitungnya. Makanya kita gunakan, kita ajarin yang konsepnya aja, yang stackingnya. Kalau kalau yang bagging itu bisa, sorry, kalau yang bagging itu bisa kita gunakan secara manual. Ini untuk menggunakan final prediction-nya, tadi kan ada ini dia. Di sini kan ada final prediction. Yang bagging, yang staking, yang boosting itu sama. Final decision itu bisa kita gunakan dua teknik. Ada namanya soft, ada namanya hard atau voting. Kita coba di sini. Di sini ada dua yang digunakan. Ada namanya voting. Voting ini adalah dia menggunakan suara terbanyak nanti. Itu yang digunakan sebagai keputusan. Keputusan akhir. Ada lagi, bukan voting, apa lagi. Nah, ini contoh votingnya. Kemudian apa lagi selain voting? Ada namanya di sini. Ya, kita menggunakan voting ya. Voting ini ada dua lagi, sorry. Ada dua, ada namanya soft, ada namanya hard voting di sini. Hard voting. Kemudian ada soft voting. Yang hard ini adalah kita melakukan prediksi, kita akan memprediksi beberapa, tadi kan ada beberapa model tadi. Beberapa, misal model satu dia A, model 2 klasifikasinya adalah A, model 3 klasifikasinya C, model 4 klasifikasinya A. Kan kalau secara secara voting itu yang menjadi kelasnya adalah yang A ya, karena dia lebih banyak votingnya. Namun di dalam metode assemble itu ada dua voting yang digunakan, ada hard. Hard ini lebih ke apa? Lebih ke yang tadi, yang lebih suara terbanyak digunakan. Suara terbanyak itu adalah final decision-nya. Sedangkan yang soft voting itu digunakan untuk memprediksi kelas dengan menggunakan probability. Jadi probability yang paling banyak nilainya itu adalah nilai yang decision akhir yang akan dikeluarkan sebagai hasil klasifikasi. Nah, adapun contoh codingannya, contohkan ya. Nah, ini saya contohkan di Google Colab biar biar paham cara kerja voting, ensemble posting sama yang sec ini. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke. Baik, saya jelaskan dulu ya. Misal saya ini dulu, saya running dulu lah. Ya, ini kelihatan belum yang ini, yang codingannya? Halo? Belum? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Saya zoom dulu biar. Oke, kita ini dulu, kita run dulu. Nanti kita lihat hasilnya dulu ya. Dari pertanyaan dari Chris itu akan terjawab di codingan ini. Kok bisa kita melakukan kombinasi antar hasil dari beberapa metode. Ini adalah hasilnya. Kita nggak perlu lihat hasilnya ya. Ini adalah hasil dari staking, dari hasil boosting, hasil dari bagging, hasil dari XGBoost masing-masing, dan random forest sama SPM. Contohnya gini dah. Misalnya di sini kita punya tiga metode yang kita gunakan. Ini adalah base modelnya ya, namanya single model. SPM nanti akan ada hasilnya tersendiri, random forest akan ada hasilnya sendiri, XGBoost akan ada hasilnya sendiri. Nah, bagaimana yang tiga metode ini kita akan gabungkan menjadi satu, namanya adalah base model di sini. Kita simpan ke base model dulu namanya. Base model. Base model. Nah, ketika kita bagging di sini tinggal bagi ini aja. Tinggal pakai ini. Jadi, estimatornya kan SPM. Ini random forest. Base modelnya adalah oke.
Jadi yang punyanya apa, Chris tadi tinggal di bagging aja nanti. Di sini nanti pakai bagging classifier dengan beberapa metode nanti. Misalnya yang staking aja ya, yang staking aja misalnya. Yang tadi yang ditanyakan oleh uh, Christopher, kok bisa kita gabungin? Misalnya di staking kita lihat, kita kan punya tiga metode ya, ada SPM, ada random forest, ada XGBoost. Nah, ini namanya kita gunakan nanti semuanya estimator. Tinggal di tinggal digabungkan ke dalam staking aja. Nanti hasilnya itu adalah misalnya base model yang kita gunakan atau di sini kita harus menggunakan base model dulu. Di sini kita menggunakan tiga metode. Dari ketiga metode ini nanti akan digabungkan, tapi kita harus menggunakan namanya base model. Model utama yang akan kita gunakan sebagai decision akhirnya. Misalnya final estimatornya adalah SPM. Nanti digabungkan, jadi SPM itu akan digabungkan hasil dari random forest, hasil dari XGBoost, metanya, meta classifier itu digabungkan menjadi satu menggunakan final voting. Itu adalah hasil dari masing-masing apa? Masing-masing dari metode ensemble learning-nya. Ini dia. Nah, nanti kita gabungin, tinggal dipanggil aja pakai staking, pakai bagging, pakai boosting itu gitu. Kalau di codingannya itu sangat gampang. Tapi kalau kita menggunakan perhitungan manual itu agak sulit. Itu kenapa kita menggunakan ensemble learning itu digunakan untuk meningkatkan kinerja juga. Yang kedua, biar metode kita tuh lebih handal tidak hanya di data di satu data set, tapi dia lebih ke banyak data set dia lebih handal. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi itu aja sih yang perlu kita sampaikan hari ini. Nggak usah terlalu banyak-banyak. Ada yang ditanyakan? Atau artikelnya Aman, udah Pak. ini udah jadi? Belum, Pak. Oh ya, Pak. Oh, untuk artikelnya itu eh, kita langsung submit di itunya Korisindonya atau gimana? Ya, gini ya, artikelnya itu nanti kan tahun itu nih, minggu keberapa nanti? Mungkin minggu kelima nanti kita akan judulnya apa, kemudian pendahuluannya nanti kita periksa satu-satu nanti sebelum submit ya. Nanti nanti terstruktur nanti dibuat pertama judulnya dulu deh. Tentukan judulnya dulu. Minggu depan kita akan tanyakan judulnya apa. Udah siap ya? Judulnya udah siap. Minggu depan udah siap. Udah dipersiapkan judulnya apa. Sehingga mudah untuk membuat artikelnya itu aja sih. Oke. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Nggak usah terlalu lama-lama untuk perkuliahannya. Kita ketemu minggu depan sudah membawa judul judul artikel. Oke? Baik, Pak. Oke, ada yang mau nanya lagi? Baik, Jadi jelas, kalau Pak. kalau tidak ada kita cukupkan aja sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.